Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada abad ke-10, di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya dalam peradaban Islam, lahir seorang tokoh yang kelak akan menjadi salah satu pemikiran terbesar sepanjang masa. Dialah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, yang dikenal di dunia barat dengan nama Avicenna. Lahir di wilayah yang kini dikenal sebagai Uzbekistan, Ibnu Sina menjadi tokoh penting yang memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ibnu Sina lahir pada tahun 980 Masehi di sebuah kota kecil dekat Bukhara. Ayahnya, Abdullah, adalah seorang sarjana yang bekerja di pemerintahan Samad. Di lingkungan keluarganya yang intelektual, Ibnu Sina sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa sejak muda. Ia belajar Al-Quran dan berbagai ilmu dasar sejak kecil, yang menjadi fondasi kuat bagi pengembangan intelektualnya di masa yang akan datang. Pada usia 10 tahun, Ibnu Sina telah menghafalkan seluruh Al-Quran dan mulai belajar ilmu-ilmu lainnya seperti matematika, logika, dan filsafat. Kepintarannya yang luar biasa membuat cepat menguasai berbagai disiplin. Ibnu Sina juga belajar ilmu kedokteran yang kemudian menjadi salah satu bidang yang paling ia kuasai. Pada usia 16 tahun, Ibnu Sina sudah menjadi seorang dokter yang terkenal. Salah satu karya terbesar dalam bidang kedokteran adalah kitab Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of the Medicine. Kitab ini menjadi referensi utama di bidang kedokteran selama berabad-abad di Eropa dan dunia Islam. Di dalamnya, Ibnu Sina menggabungkan ilmu kedokteran Yunani kuno, pengetahuan medis Islam, dan pengamatannya sendiri, menciptakan sebuah sistem medis yang komprehensif dan terstruktur. Berikut ini beberapa penemuan dari Ibnu Sina. Yang pertama, diagnosis dan pengobatan penyakit menular. Ibnu Sina menyadari pentingnya menjaga kebersihan dan lingkungan dalam mencegah penyakit. Dia juga mengenali konsep bahwa beberapa penyakit menular disebabkan oleh mikroorganisme dan menyarankan untuk karantina. Yang kedua, pemahaman tentang anatomi dan fisiologi. Dalam bukunya, Ibnu Sina memberikan deskripsi rinci tentang organ-organ tubuh manusia, fungsinya, serta hubungan antar organ tersebut. Yang ketiga, katalog penyakit dan pengobatan. Ibnu Sina menyusun daftar penyakit yang sangat terperinci beserta pengobatan yang sesuai, termasuk penyakit-penyakit yang belum diketahui sebelumnya. Pendekatannya yang sistematis dalam diagnosis dan perawatan menjadi dasar bagi perkembangan kedokteran modern. Yang keempat, penggunaan obat-obatan. Ibnu Sina memperkenalkan penggunaan berbagai jenis obat-obatan berbasis tumbuhan, mineral, dan hewan. Dia juga mengembangkan metode eksperimental dalam menentukan dosis dan efek samping obat. Yang kelima, operasi bedah. Ibnu Sina menulis tentang berbagai teknik bedah, termasuk pembedahan tumor, pembukaan abses, dan perawatan cedera. Dia juga membahas anestesi dan analgesik untuk mengurangi rasa sakit selama operasi. Yang keenam, psikosomatik dan pengaruh pikiran terhadap kesehatan. Ibnu Sina adalah salah satu yang pertama kali mencatat hubungan antara kondisi mental dan kesehatan fisik. Ia mengakui bahwa emosi seperti stres,
atau depresi dapat mempengaruhi kesehatan tubuh dan menekankan pentingnya kesehatan mental. Kontribusi Ibnu Sina dalam kedokteran tidak hanya menginspirasi generasi dokter setelahnya, tetapi juga meletakkan dasar bagi praktik medis modern yang kita kenal saat ini. Selain kedokteran, Ibnu Sina juga dikenal sebagai seorang filsuf yang besar. Ia mempelajari filsafat Yunani, terutama karya-karya Aristoteles, dan mencoba untuk mengintegrasikan dengan ajaran Islam melalui karya-karyanya seperti kitab Al-Shifa, buku penyembuh, dan Al-Syarat wal Al-Tanbihat, isyarat atau peringatan. Ibnu Sina menjelaskan pandangannya tentang metafisika, logika, dan etika. Pemikiran filosofis Ibnu Sina berpengaruh besar pada dunia Islam dan juga pada filsafat Barat, terutama pada abad pertengahan. Ia memberikan kontribusi penting dalam pengembangan filsafat Islam dan menjadi jembatan antara filsafat Yunani kuno dan dunia Islam. Setelah menjalani kehidupan yang penuh dengan pencapaian intelektual, Ibnu Sina menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan terus menulis dan mengajar meskipun kesehatannya semakin menurun. Ia wafat pada tahun 1037 Masehi di Hamadan, Irak. Namun warisannya terus hidup hingga hari ini. Dalam sejarah manusia, hanya sedikit yang dapat menandingi kehebatan dan kontribusi intelektual Ibnu Sina. Ia adalah seorang dokter, filsuf, dan ilmuwan yang karyanya telah melewati ujian waktu. Melalui dedikasi dan pemikirannya yang mendalam, Ibnu Sina telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam sejarah ilmu pengetahuan dan filsafat, khususnya kontribusi beliau di dunia kedokteran. Ia meletak dasarnya. Oleh sebab itu, beliau dijuluki Bapak Kedokteran Dunia. Terima kasih telah mengikuti eksplorasi kita tentang Ibnu Sina. Dalam video berikutnya, kita akan menjelajahi kehidupan dan karya Ibnu Al-Hattaim. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.